Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita membaca satu teks yang acap kali muncul ketika Saudara akan memberikan persembahan. Teks ini biasa diambil sebagai landasan firman Tuhan ketika orang akan memberi persembahan. Di GPIB biasa dibaca di mimbar kecil untuk mengajak saudara memahami tentang arti memberi persembahan. Hari ini saya mau berbagi kepada saudara beberapa hal penting tentang teks ini. Yang pertama, tolong perhatikan bahwa surat kepada jemaat di Korintus, surat yang kedua ini khusus bicara mengenai yang kita baca, bantuan ketika Yerusalem mengalami musibah. Saya ulangi, ketika Yerusalem mengalami musibah, maka Paulus menyurati banyak jemaat untuk menolong warga jemaat Yerusalem yang membutuhkan bantuan dan jemaat Yerusalem yang terpuruk karena bencana. Beberapa ahli tafsir mengatakan kemungkinan banjir besar. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Korintus jemaat yang sangat kaya. Korintus bukan saja jemaat memiliki pemasukan pajak karena pelabuhan yang besar, tapi juga jemaat agraris, jemaat orang bercocok tanam dan tanah yang subur yang sukses. Sehingga orang Korintus ini memiliki kemampuan finansial yang cukup kuat, juga berimbas pada warga jemaatnya yang juga kuat secara finansial. Lalu ini yang terjadi. Tolong buka pasal 8 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Pasal 8 2 Korintus ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ternyata Korintus sudah janjikan nanti kami bantu. Tapi 1 tahun berselang itu PHP, pemberi harapan palsu. Bantuan tak kunjung dikirim. Padahal dari segi kemampuan finansial, jemaat ini cukup kuat. Oh, cukup kuat saldonya. Diduga begitu. Kenapa? Tolong buka pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua dan 3. Paulus bandingkan Makedonia, kasihan, itu jemaat kecil. Makedonia itu jemaat yang susah dan mereka dicobai begitu rupa. Tapi di dalam pencobaan yang luar biasa, di dalam kesulitan mereka bilang kami akan bantu Yerusalem, langsung dorang bantu. Tidak hitung-hitungan, tidak nunggu-nunggu. Tapi Korintus pending bantuan. Tidak tahu mereka rapat PHMJ kali dulu, pending dulu. Berapa lama Bapak Ibu? Ayat 10 bilang 1 tahun. Maka karena sudah 1 tahun, dilayangkanlah surat ini untuk sampaikan kepada jemaat Korintus yang kaya, yang mampu, tapi mohon maaf menggunakan kata ini, yang pelit. Akhirnya kita menemukan bagaimana caranya Paulus memberi pemahaman yang benar tentang apa makna menopang kesusahan orang lain, apa makna membantu orang lain karena engkau diberkati. Maka setelah engkau diberkati, harusnya engkau rela untuk menjadi berkat. Paulus menguraikan pada bacaan kita pasal 9 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Sebaiknya sih dibaca hingga ayat yang ke-12, tapi karena batasan kita hanya di ayat yang ke-11. Nah, saya mau berbagi dengan saudara ada beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama Bapak Ibu, ada 5 prinsip untuk memberi yang saya temukan di 2 Korintus ini, yang dengan lugas disampaikan sebagai nasihat kepada Korintus yang lambat-lambat, yang melipat tangannya, yang menguncinya dan sulit untuk membantu. Hal yang pertama, tolong lihat ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya bilang tadi, Korintus adalah jemaat agraris. Jadi pernyataan di ayat 6 ini bukan barang baru. Mereka tahu semakin banyak benih ditabur, maka sangat mungkin akan begitu banyak
panen yang didapat. Semakin banyak ditanam, semakin banyak berlipat pula hasil buah yang akan dipanen. Oh, mereka sangat paham tentang bagaimanakah memandang benih itu sebagai bagian dari hukum yang tidak bisa berubah dalam pertanian, kecuali tiba-tiba memang fatal dan tidak ada panen. Jadi semakin banyak menabur, semakin dapat menuai. Ini prinsip pertanian, ini prinsip benih, ini prinsip agraris, dan bukan hal yang baru. Secara tidak langsung, poin pertama, Paulus mau bilang begini kepada jemaat yang sulit untuk memberi ini. Dia bilang begini, Korintus, jika engkau memberi, engkau tidak akan mengalami kekurangan. Ini menarik loh Bapak Ibu. Bagi Paulus, memberi sesuatu tidak sama berdampak akan kekurangan sesuatu. Saya ulangi. Paulus ketika menggunakan analogi tentang benih, dia mau bilang begini, ketika engkau memberi sesuatu, itu tidak berarti engkau kekurangan sesuatu. Karena prinsip menabur benih tadi. Dengan prinsip ini, Paulus mau menyatakan hal yang sangat penting, bahwa dalam hal memberi tidak berarti kehilangan. Ini berlawanan dengan prinsip ekonomi. Kalau prinsip ekonomi, pengeluaran, pengorbanan sekecil-kecilnya agar kiranya dapat keuntungan sebesar-besarnya. Oh bukan. Soal memberi bagi Paulus adalah ketika engkau memberikan sesuatu, tidak selamanya engkau kehilangan sesuatu. Justru sebaliknya, akan berlipat kali ganda akan kembali kepadamu. Dan ini menarik. Dia sampaikan untuk menunjuk tentang pemahaman memberi. Saya mau katakan kepada saudara bahwa yang dia maksud di sini bukan investasi persembahan, bukan. Atau investasi pemberian, bukan. Sebab bukankah apa yang ditabur itu yang dituai, kata Tuhan Yesus. Dia juga mau prinsip seperti itu. Seakan mau mengatakan kepada Korintus pada catatan pertama kita tentang soal memberi ini, bahwa di dalam memberi itu masuk pada bagian yang sangat penting, yaitu mengucap syukur. Nanti hari Rabu kita bahas, karena upah dari mengucap syukur adalah damai sejahtera. Dia terkesan kehilangan sesuatu, tapi ketika dimaknai dengan ucapan syukur, dia mengalami damai sejahtera. 1 Tesalonika pasal 8 ya, kita pasal 5 ayat 18. Kita akan bahas di hari Rabu nanti. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua Bapak Ibu, tolong saudara lihat ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hal kedua tentang memberi, berilah dengan sukacita, bukan berdasarkan paksaan. Berilah dengan sukacita, bukan bicara soal berpaksaan. Ini punya makna yang penting. Ternyata ukuran memberi bukan soal sebanyak atau sesedikit. Ukuran memberi bukan soal kuantitas, yaitu jumlahnya banyak atau jumlahnya sedikit. Tapi ukuran memberi menurut Paulus adalah kualitas. Dan kualitasnya adalah kerelaan. Kerelaan yang dimaksud adalah ketulusan. Ukuran engkau memberi bukan soal banyak dan tidak. Kalau soal banyak atau tidak, yang tahu itu bendahara, yang catat dan masukkan ke warta jemaat. Itu kalau soal banyak dan sedikit. Yang dicatat di sorga, apakah ini tulus atau tidak? Ini bicara kualitas. Makanya Paulus mengatakan, ini luar biasa loh ayatnya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dia tidak merasa beban untuk memberi. Sebab dia memberi bukan berdasarkan jumlah, tapi soal ketulusannya, kerelaannya. Makanya dia sukacita. Saudara memberi bukan berdasarkan jumlah, tapi saudara memberi berdasarkan mutu atau kualitas. Ini catatan yang kedua. Sebelum lebih jauh Bapak Ibu. Makanya bicara soal kualitas itu tidak bicara soal kantong baju. Bicara soal kualitas, kalau kantong baju itu jumlah. Bicara soal kualitas, kantong hati. Dia bersukacita enggak memberi? Dia tulus enggak memberi? Itu kualitas pemberian. Saudara yang memberi berdasarkan kantong hati,
atau saudara memberi berdasarkan kantong baju. Itu pilihan. Dan kantong hati bicara soal ketulusan. Oke? Catatan berikutnya yang ketiga. Ukuran bagaimanakah pemberian itu? Tolong lihat ayatnya yang ke-12. Pasal 8. Saya mundur sedikit karena ada satu juga bagus itu, pasal 8. Coba lihat ya. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ini menarik nih. Tuhan tidak meminta saudara untuk memberikan apa yang tidak engkau miliki. Tuhan meminta saudara melakukan sesuatu berdasarkan apa yang engkau punya, skill, talenta, kemampuan. Allah tidak menuntut saudara di luar batas saudara. Maka seorang yang menolong orang lain, seorang yang memberi sesuatu kepada orang lain, yang dituntut adalah apa yang ada, bukan yang tidak ada. Aneh kalau nggak ada dituntut, yang ada yang dituntut. Berarti ini mau bicara apa saudara? Ini mau bicara soal apakah kita mampu untuk memanage apa yang kita miliki berdasarkan sesuatu yang tepat diatur sesuai keuntungan, kepentingan dan kebutuhan. Apa maksudnya? Maka yang harus dibuat adalah disisihkan, bukan disisahkan. Saya ulangi, dalam hal memberi, bukan yang tidak ada padamu, tapi yang ada padamu. Berarti berbicara soal sisihkanlah supaya engkau memberi, bukan menunggu faktor sisa. Karena kalau pakai faktor sisa, saudara akan berkata tidak ada, tidak punya. Orang memberi adalah orang yang sudah memanage apa yang Tuhan kasih dan dia sisihkan. Ini untuk A, B, C, keperluan D, E, F. Ada sisa. Bukan disisihkan, jadi disisahkan dulu, disisihkan dulu, baru kemudian. Berapa banyak orang memberi persembahan, nggak usah beri bantuan pada orang lain ya, terlalu muluk-muluk lah. Yang rutin kita beri, termasuk ibadah ini. Berapa banyak dari saya dan saudara yang memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan faktor sisa dari pasar, faktor sisa dari beli baju, faktor sisa dari kebutuhan. Sebaliknya, berapa banyak dari saudara yang memberi kepada Tuhan lewat persembahan berdasarkan faktor sisih. Apa yang saudara miliki, saudara sisihkan. Ini persembahan, ini kebutuhan. Berapa banyak orang menggunakan opsi 1 dan opsi 2, bukan yang tidak ada padamu, tapi yang ada. Yang ada itu akan bisa diberi kalau disisihkan. Kalau disisakan, maaf, so habis, tidak bisa bantu. Oh, ini menarik. Karena 2 Korintus pasal 8 ayat 12 pakai metode ini. Catatan berikut yang keempat, Bapak Ibu. Tolong lihat ayat 9, pasal 9, kembali ke teks, ayat 11 dan 12. Dia bilang begini, ketika engkau memberi, itu bukan soal prestasi. Ketika engkau memberi, ini bukan soal raport yang bagus. Ketika engkau memberi, ini bukan soal namaku dijunjung tinggi, karena saya sudah memberi. Tapi engkau memberi sebagai tanda ucapan syukur kepada Allah. Aku memberi sebab aku telah lebih banyak menerima dari Allah. Aku membantu orang lain sebab Tuhan luar biasa menolong hidupku. Begitu Bapak Ibu. Prinsip yang keberapa itu? Keempat sangat luar biasa. Membantu dan menopang Yerusalem. Dengarkan Korintus. Ini sebagai tanda syukur. Betapa panenmu luar biasa berhasil. Betapa pajak dari pelabuhan kau terima. Dan jemaat ini menjadi kaya. Aku memberkati engkau. Bersyukurlah. Dan cara bersyukur adalah engkau membantu orang yang berkekurangan. Ini luar biasa loh. Sehingga tidak heran lahir tema diberkati untuk memberkati. Begitu Bapak Ibu. Aku memberi bukan namaku. Aku memberi bukan karena aku mampu. Aku memberi karena aku bersyukur Tuhan lebih banyak memberi padaku. Lebih banyak aku terima dari Tuhan. Aku diberkati. Maka saatnya aku menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang lain. Itu prinsip yang luar biasa. Terakhir, yang kelima.
Tolong lihat 2 Korintus 9 ayat 8. Final, ini yang terakhir. Ayat yang ke-8 saya bacakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Setelah melakukan ayat 6 dan 7, memberi dengan ketulusan, berdasarkan kantong hati, menabur banyak dan seterusnya tanpa hitung-hitungan, Tuhan bilang, maka yang sisa daripadamu, karena engkau sudah memberi, aku akan memberkati engkau, supaya engkau berkelimpahan di dalam segala sesuatu. Tolong lihat ini Bapak Ibu ya. Poin 5 ini setelah ayat 6 dan 7 dilakukan. Ayat 8 ini muncul setelah ayat 6 dan 7. Ketika engkau menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 6 dan 7 ditutup oleh Paulus dengan perkataan Tuhan yang menjanjikan ayat 8. Aku memberkati engkau. Saudara lihat bahwa Tuhan menumpangkan tangan lagi ketika engkau telah menjadi berkat bagi orang lain. Itu kritik luar biasa kepada Korintus yang begitu pelit membantu pergumulan Yerusalem, sementara Makedonia jemaat kecil luar biasa menolong dalam kekurangan mereka. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman ini? Bapak Ibu, saya tidak akan menggunakan nats ini untuk menghubungkan karena itu berilah persembahan kepada gereja dan seterusnya. Oh enggak. Karena bicara soal memberi kepada Allah, saudara sangat paham dan sangat mengerti. Cuma satu saya mau aplikasikan, sebuah pertanyaan besar untuk saudara renungkan. Jika engkau merasa bahwa hari ini engkau bangun dengan tubuh yang diberkati dan hati penuh sukacita, jika engkau merasa bahwa pekerjaan yang engkau buat di perusahaan, karir yang engkau dan saya tapak dari tahun ke tahun dan berhasil, jika usaha dan bisnis Tuhan berkenan menuntun, jika suami sehat, istri sehat, anak-anak bermasa depan, jika kemarin celaka tapi kemudian sekarang sudah kembali pulih dan sehat, jika engkau tiap hari menghirup nafas ini dengan bebas, dan saudara dan saya berani menyimpulkan bahwa yang saya sebutkan tadi adalah simpulan datang dari Tuhan, dan engkau mengatakan itu berkat Tuhan, saya mau katakan saatnya saudara bergerak untuk menjadi alat Tuhan, memberkati orang lain. Cukup, itu saja. Firman Tuhan sesederhana ini. Korintus, engkau sudah diberkati. Korintus, engkau berlipat ganda dan berhasil. Maka bantulah Yerusalem, sebab engkau memang telah berlipat ganda berdasarkan benih-benih yang kau tabur. Saya mau katakan, mau tutup firman Tuhan ini, enggak mau muluk-muluk tentang persembahan, enggak. Saya mau katakan, Bapak Ibu, kalau hari ini engkau merasa diberkati, mulailah melirik, mulailah lihat, mulai perhatikan. Ini bukan bicara uang Bapak Ibu, bukan bicara uang. Perhatikan, adakah aku punya peluang hari ini untuk membuat satu orang, satu keluarga tersenyum karena hadirku? Enggak bicara duit. Adakah saya berguna bagi orang lain? Karena ternyata aku begitu bersyukur Tuhan memberkati aku dan keluargaku. Sudah saatnya aku menjadi berkat bagi orang lain. Tadi saya nggak bilang uang, entah itu finansial atau uang terserah, atau menopang dan menolong kebutuhan orang lain, menjadi telinga bagi keluh kesah orang lain dan seterusnya. Jadilah berkat. Mulai sekarang Bapak Ibu, saya mau tutup, mau katakan begini, mulailah berpikir, aku dan keluargaku begitu diberkati, sudah saatnya aku menjadi berkat bagi orang lain, tanpa berhitung untung dan rugi. Karena toh, kalau Tuhan yang berkati aku, Dia tidak pernah membiarkan kemudian berkat itu dicabut dan diambil lagi. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan berkati Bapak Ibu, jadilah berkat. Haleluya, amin.